Balik lagi di Omdo Vlog, omong doang video blog. Ya teman-teman mungkin udah lihat kemarin reviewnya dari Satya soal mobil ini, Mercedes-Benz CLA 200 tahun 2014. Nah karena kebetulan mobilnya datang lagi dan gue lagi ada di tempat yang sama, jadi gue sempetin aja buat nge-review ala-ala gue kali ya. Jadi kita nggak akan nge-review, kemarin sih gue rasa udah cukup lengkap sama Satya. Tapi gue mungkin membandingkan dari Mercy yang pernah gue sambangi dulu. Maksudnya Mercy jadul ya, karena gue termasuk Mercedes-Benz entusias yang mungkin terjebak di masa lalu gitu. Jadi gue lebih kenal Mercy yang tahun 70-80 sampai tahun 90 tuh masih oke lah, masih gue kenal. Cuma kalau udah tahun 2000 ke atas karena harganya udah makin lumayan mahal banget ya. Jadi gue belum pernah sempat beli ataupun nge-review sama sekali, lihat dalamnya atau mengendarai. Nah di Mercy CLA 200 ini gue tadi sempat muter-muter bentar sama Satya dan ternyata untuk impresi berkendara awalnya itu cukup sporty ya. Dan karena mungkin jiwa gue yang masih terjebak di Mercy lama itu ngerasanya kayak ini kayak mobil Mercy tapi modern. Mungkin nilai historikalnya dia nggak lebih daripada Mercy lama, tapi untuk driving impressionnya terus kenyamanan itu masih Mercy banget lah. Dan yang pasti masih, kalau kayak di video kita yang sebelumnya ini, masih top notch. Dan ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi perhatian gue, kayak misalkan dia masih mempertahankan tradisi-tradisi Mercy yang jadul-jadul. Kayak misalkan kisi-kisi AC-nya itu masih mirip sama Mercy zaman dulu yang lubangnya gede dan ada kayak baling-balingnya seperti segi empat gitu. Terus masih ada kayak sirkulasi AC yang kalau kita di tengah jalan itu selalu kebuka sendiri dan kita kayak otomatis harus mencet tombol untuk menutupnya lagi. Itu udah ada dari Mercy tahun 80-an kalau nggak salah, dari Mercy Tiger atau Mercy Boxer ya. Dan kalau kita lihat dia melakukan, Mercy ini juga melakukan kayak simplifikasi terhadap mesinnya, di mana dia CLA 200 kan pasti kita mikirnya oh ini 2000 cc nih, tapi ternyata tenaga yang dihasilkan memang mirip dengan 2000 cc, tapi cc aslinya tuh hanya 1600. Dan Mercy yang kita ada di samping kita ini tuh tipenya urban, jadi ada beberapa kayak spek-spek dari fiturnya itu yang disunat, nanti kita lihat juga. Terus kalau kita lihat lagi dari depannya itu emang luar biasa gahar ya. Dan sayangnya dia nggak tahu yang tipe AMG lainnya, di mana AMG lain itu setahu gue itu dia kayak bukan AMG performance, tapi dia kayak punya beberapa aksesoris kayak AMG gitu. Mungkin dia udah hidrolik bukan mesinnya atau belum ya, cuma gue nggak tahu, mungkin nanti teman-teman bisa koreksi. Kalau ini dia masih bukan mesinnya, masih biasa. Dan uniknya peletakan tuas pembuka mesinnya itu ada di bawah setir, yang tadi gue sama Satya sempet kebingungan ya. Ada kali 10 menit kita browsing dulu. Terus apalagi ya, mungkin nanti kita review dari dalam kali ya, Sat. Ya. Ini gue nggak tahu deh, peleknya AMG loh cuy. Nah itu dia, jadi peleknya itu juga AMG, cuma setahu gue ini yang tipe urban ya. Mungkin nanti kita harus lihat. Gue nggak tahu ini AMG lain atau urban nih. Nanti kita lihat dari STNK-nya kali ya. Soalnya kalau menurut gue sih ini AMG, tapi kok ada beberapa spek yang disunat ya sama Mercy-nya. Mungkin, tapi memang oh ya teman-teman juga mungkin udah pernah baca juga atau pernah nonton video-video YouTube yang lain soal Mercy ini. Mercy ini memang adalah cikal bakal dari baby Benz modern gitu. Jadi kayak kalau dulu ada Mercy W201 yang cikal bakalnya W202 itu 190e 2500 cc. Ada yang 2500, ada yang 2300 cc kalau nggak salah ya. Nanti itu 190e memang namanya, cuma dia cc-nya di atas itu. Itu adalah kayak predecesornya si Mercy CLA 200 ini. Dan kalau teman-teman sekarang banyak bertanya-tanya sebenarnya apa sih bedanya Mercy GLA, CLA, CLS, GLE dan lain-lain itu, sebenarnya gue juga masih bingung. Cuma sedikit yang gue pelajari, kalau Mercy itu dulu ada tipe C, tipe E, tipe S, dan yang paling top of the line-nya sampai sekarang itu tipe G atau Grand Wagon atau Jeep Mercy. Itu tuh sekarang mereka memperbanyak nomenklaturnya. Jadi kalau tipe A sama B itu hanya untuk hatchback dan lower class sedannya Mercy. Kalau sekarang tuh ada CLA di mana dia A class tapi dibuat coupe. Sebagaimanapun juga dengan misalkan nanti teman-teman lihat ada CLS itu S class tapi dibuat coupe juga. Dan CLS ini
Kalau yang model 2020 yang terbaru itu kayak CLA tapi dibikin gede, jadi lebih mewah, ditambah dengan velgnya yang lebih mewah lagi. Nah, kalau untuk yang GL itu untuk SUV, jadi kalau nggak salah lagi nih ya, ini untuk menyaingi kejayaan BMW X3, X5, X4, dan XX lainnya, karena SUV mereka itu dianggapnya lebih laku di Eropa sana, sehingga Mercy menyainginya dengan membuat Mercy GL. Jadi ada GLA, GLC, GLE, dan itu sekarang pembaharuannya udah luar biasa pesat ya. Jadi juga udah lumayan modern dan lumayan advance teknologinya. Nah, kalau untuk yang GLA ini mungkin teman-teman kalau lihat di jalanan itu kayak SUV tapi cungkring. Itu kalau gue lihat kayak CLA ini tapi ditinggiin gitu cuy. Jadi kayak CLA tapi SUV. Nah, itu aja mungkin sekilas soal nomenklatur Mercedes yang terbaru saat ini. Sekarang kita bukan review sih ya, kita lihat ke interiornya yuk. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Ya, terus ini juga frameless yang udah kayak Satya bahas di video sebelumnya. Terus di sini ada teknologi yang kalau misalkan kita buka untuk mengurangi tekanan udara dari dalam, itu dia ngebuka dikit jendelanya. Jadi kalau pintu dibuka, jendelanya kebuka dikit. Dan gue rasa teman-teman mungkin udah banyak yang tahu. Maling masuk nggak? Semakin canggih, malingnya semakin canggih ya. Oke, terus berikutnya nih kalau ini kita tutup terus dia tutup lagi. Start stop buttonnya udah pasti ya, otomatis. Terus yang tadi gue bilang nih soal sistem sirkulasi AC-nya nih yang dari dulu. Ini sebenarnya nggak begitu berfungsi kalau di Indonesia, karena kalau tiba-tiba di tengah jalan kita lagi jalan ngebut dan banyak asap-asap yang bertebaran gitu, kayaknya kok jadi mubazir ya. Jadi kalau misalkan ini nanti lampunya ini mati, berarti dia sedang kebuka. Nanti harus kita pencet lagi untuk nutup. Dan ini kisi-kisi AC yang tadi gue bilang nih mirip sama AC Mercedes-Benz Mini tahun 70-an nih, kayak model turbin, betul. Jadi kayak lebih klasik ya, dia masih mempertahankan heritage-nya. Terus ada tadi fitur yang disunat yang ini nih. Tadi karena gue udah coba untuk yang reclining masih bagus, masih berfungsi. Terus untuk yang maju mundur joknya juga masih. Cuman yang kepala kok kagak ya. Jadi nggak bisa. Mungkin dari sini, nggak bisa juga. Terus dia udah dilengkapi sama fitur safety yang luar biasa banyak nih. Airbag-nya udah ada di pilar A. Sama setirnya ini kalau buat Satya nih kayak gue lihat tadi kekecilan. Jadi ini center mobil buat gue sebenarnya. Sayangnya bukan punya gue. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli juga ya. Terus ada pedal popnya. Terus kalau misalkan teman-teman kok nggak diperagain sih cara nyetir Mercy-nya, kayaknya udah banyak deh video yang ngebahas ya. Pokoknya persnelingnya ada di sebelah kanan, sennya ada di sebelah kiri. Dan tadi gue kagok juga, gue sempet masukin N pada saat tengah-tengah jalan. Jangan bilangin yang punya ya, Sat. Ini kan ngerekam, jadi yang punya bakal tahu. Tahu juga ya. Iya. Maaf ya Mbak Dinar, mudah-mudahan sih nggak rusak. Tadi soalnya dia gini, kalau setahu gue dia kalau misalkan kalian tengah-tengah jalan nggak sengaja kepencet tuas sebelah kanan, yang dimana biasanya kita pakai buat lampu sen buat mobil Jepang, dia akan ada sistem keamanannya untuk nggak ke R. Jadi gearboxnya nggak akan hancur di tengah-tengah jalan, mudah-mudahan gitu. Tapi kita nggak mau nyoba juga. Setirnya juga udah kulit. Terus inilah yang sejarahnya kenapa mobil Jepang itu banyak menggunakan floating head unit ya cuy. Itu soalnya sebelumnya udah ada di Mercy sama BMW. Lu tau cara nyalain deh gak? Kemarin kan gue udah nonton video lu tuh. Oke, dari mana sini on. Soalnya gini bener. Nih gue kalau misalkan baru pertama kali masuk, gue pasti akan mengira ini on untuk AC ya. Iya sih. Tapi ternyata AC-nya puteran sih. Di bawah. Fitur-fiturnya pun juga kayaknya sih standar ya. Standar, nggak ada yang baru atau aneh-aneh banget. Terus ini juga suhunya putar-putaran juga. Pengatur climate controlnya belum dual climate control. Ya? Terus tadi pun juga untuk pengaturan setirnya juga belum otomatis ya cuy, masih manual dari bawah sini. Terus untuk pembuka kap mesinnya ternyata ada di bawah setir banget. Di bawah ya. Sangat-sangat di bawah. Nanti bisa lo ini deh, lo di bawahnya ya. Nanti kan gue liatin juga. Pokoknya gitu ya, apalagi ya? Kayaknya udah lu bahas semua deh cuy sebelumnya. Oh iya, sama satu lagi tadi yang teknologi advance-nya, dan mungkin ini udah ada di teknologinya BMW ini. Teman-teman yang pecinta Beamer pasti udah tahu kalau misalkan masuk gigi R, gigi mundur, dia spion sebelah kiri akan coba lo praktek. Otomatis. Iya, nanti kan ada videonya juga. Oh iya. Kalau ini pengaturannya dia automatic dimmer sih udah kalau menurut gue. Jadi dia udah gak usah diatur-atur lagi. Jadi
Mungkin ada contoh cahaya ya. Pasti ini kalau kelihatan di kaca belakangnya itu karena dia coupe jadi kecil ya. Yes. Visibilitasnya kecil banget ini. Oke, terus apa lagi ya? Kalau fitur-fitur yang di sini kayaknya nggak ada yang Dan di sini belum ada itu cuy, apa namanya? terlalu istimewa ya? Yang apa Ini namanya? apa sih? Ini buat ngatur tape audio. Oh, audio. Gak usah diputer-puter gitu cuy. Oh iya, udah ada apa namanya? Power Aqua. outlet. Aqua. Tapi ini belum ada yang wifi outlet itu cuy. Oh, belum ada. Wireless charger. Wireless. Ini joknya juga pocong. Oh, inilah kenapa ininya nggak ada ya? Karena jok pocong. Karena jok pocong, nggak bisa dia. Bawaannya Brio. Di sini. Jangan-jangan ya. Beri yang kemarin kita review padahal udah itu ya. Udah nggak pocong ya? Nah, itu kenapa ya? Ya karena mereka kerjasama dengan Honda. Enggak bercanda. Ini gue nggak tahu nih, ini pokoknya bergaya Recaro banget sih. Iya. Apa untuk penyangga ini asik banget sumpah, gue nggak bohong. Apa namanya? Semi bucket seat. Semi bucket Seat. seat. Itu keren. Oke, jadinya apalagi tadi ya? Mungkin Coba lo nyalakan tape-nya dulu. tabnya. Coba ya kita Karena- nyalakan ya. Udah. Matinya gimana? Oh, Off. gitu. Wah. Oh iya bener, Mercedes itu walaupun dalamnya kompleks tapi dia tetap on off-nya gampang gitu. Gampang nggak kayak gue waktu itu ya. Apalagi ya? Oh iya, sama di speedometer nanti gue sorot juga nih untuk penunjukan temperaturnya itu Oh sama ya, kayak satu lagi Mercedes cuy, lama dia, juga nih. dia punya beberapa tipe-tipe ya. Mm. Kalau misalkan kayak di Alphard atau nggak usah di Alphard lah, kita ngomong di Pajero atau di Innova itu ada EcoSport dan dan normal mode sama sport mode. Ini juga ada dia di sini dengan Dynamic Select. Select sama kayak yang tadi ya. Nah itu kan, lu bisa ngeliat di situ ada comfort, Turun sport, ini gimana kalau dari individual, dan dari eco. situ? Oh dari situ. Nah, ini bisa dipencet. Terus, oh ya ini gue coba muter dikit ya. Boleh. Coba Sama tadi tolong apa lagi berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing lah. Jadi gue udah lumayan ini kok sekarang udah lumayan pede. Soalnya apa? Itu kenapa S? Karena sport mode. Oh iya, sport Iya, mode. kamu ini gimana? Kamu ini gimana sih, Dek? Jadi ternyata dia kalau masuk Tolong rem tangannya. udah. Tapi ini sebagai informasi aja, kalau kita sudah masuk D, rem tangan akan otomatis Iya lepas. benar-benar. Dia ada kayak ada brake hold automatic Betul. brake hold. Kau pinter, Dek. Dan ini adalah gimana cara driving Mercedes Benz. Yes. Langsung ke rumah aja yuk. Terus kita jual. Jual. Mohon maaf, ini ntar kita cut kok. Jangan dikat ya. Terus di sini juga kelihatan kalau untuk perpindahan giginya tuh dari D1 nanti dia ke D2 pindah gitu. Maksudnya di sini ada penunjukannya walaupun Tuh. munculnya cuma 1 D doang. Mau nggak lu bawa ke daerah Konblok situ biar kita tahu gimana Iya nih, suspensinya? sekalian ya. Nah, entah di sini kan dia model sport, apakah suspensinya juga mengikuti sport atau dia hanya mesin aja sih. Cuman setahu gue di Mercedes-Benz dia punya pengaturan suspensi secara otomatis, cuy. Oh gitu. Iya, Coba, itu coba. seri S sih. Dia udah pintar itunya ya. Tapi gue nggak tahu kalau seri CLA ini. Nah ini kan kalau menurut gue ya untuk seekor Mercy ya Keras ya. keras cuy. Karena dia emang basicnya kan A-Class. Jadi A-Class itu emang sedan yang apa lower mid-nya Mercedes-Benz, dimana dia mungkin suspensinya ya tuh kan ada bunyi lagi injek batu. Suspensinya ya mungkin average ya. Kalau untuk yang S-Class kan pasti suspensinya udah sangat-sangat advance. Ini kok AC-nya agak panas kayak AC Iya, karena bisa dibilang kayak Yaris. Dan ini kenapa nggak ada? Oh ini diputer. Pantesan panas. Iya, karena mungkin yang punya kedinginan. Iya benar. Ntar lu balikin lagi cuy. Oke. Tenang. Gimana perasaan adek? Saya sih seneng dek pak. Boleh dibeliin satu gak? Jadi kalau tadi yang Satya udah bilang bahwa di belakang itu sempit buat dia, tapi ternyata buat gue nggak begitu. Karena mungkin Lu coba kapal lu ke kanan deh. kepala gue kan sempit sih, cuma kayak cukupan ya. Mungkin karena gue pendek. Lu merasa ada jendela termenung gak sih di situ? Ada, karena ini memberikan kesan klaustrofobik, dan yang biasanya klaustrofobik itu kecil bikin kita bengong gitu loh. Nah ini malah enak nih kalau kayak gini bengong nih. Kirim apa, duit, cicilan. Gripnya juga standar ya. Pokoknya di sini enak sih, masih nyaman kalau untuk gue ya. Cuma emang mungkin kalau untuk yang tingginya di atas 170 ini udah agak masalah karena legroomnya sih lega, cuma Lembut banget sih.
Headroomnya yang enggak. Dan gue yakin untuk yang A class sedan nanti kalau misalkan kita punya kesempatan mereview juga, ini pasti akan lebih besar. Karena ini coupe kan. Karena ini coupe, betul. Coupe Terus mungkin lo tau sejarah coupe sih. coupe itu sejarahnya itu dulu Mercy yang kalau dulu teman-teman tahu W124 Mercy Boxer itu dia punya Mercy CE. Jadi setiap ada C di depannya itu pasti dia bentuknya coupe. Nah, pertanyaan kan coupe itu apa ya? Nanti di Wikipedia mungkin Kita banyak. kayak bahasa Jerman atau Prancis sih coupe. Prancis kayaknya. Iya, coupe. Kayak keren gitu. Coupe nih gue gitu. Pegel-pegel coupe. Capek. Capek. Terus nah yang gak enak itu visil batas ke depan, karena kalau gue tipikal orang yang kalau di belakang kelamaan tuh suka pengen agak mual muntah, nggak bisa lihat jalanan. Nah kursi pocong ini bikin gue nggak bisa lihat jalanan. Kepo sama depannya ya. Wah gila ya kan. Udah gitu dan gitu yang di depan mau lihat ke spion, lihatnya pasti ke kita nih, apalagi kalau ini diisi bertiga ya. Cuma joknya juga udah empuk nih, udah enak. Joy jatannya nggak ada yang palsu, ini juga soft touch. Ini Seperti yang gue bilang, dia kalau Idul Fitri jarang minta maaf Mercy ini. Iya, karena dia salahnya nggak banyak sih. Iya, nggak nipu lah. Dia nggak bohong gitu. Kalau mobil-mobil ya lo tau lah yang waktu kita bahas itu kan banyak penipuannya. Penipu. Tapi kita nggak perlu bahas itu ya. Iya, Ya itu harga sesuai kualitas. Makanya ini kan juga Mercy nggak mungkin jual mobil di bawah 500 juta kan. Betul. Terus ini untuk di sini juga masih soft touch loh, ini dari tadi gue pegang-pegang. Terus sama seal plate yang ada di pintu itu juga masih ada tulisan Mercedes-Benz. Jadi kalau teman-teman pengen punya ini sebagai as a baby Benz 15-20 tahun mendatang nih, gue rasa masih oke. Tapi kalau untuk perawatannya gue nggak tahu ya, karena kan Mercedes-Benz kan punya fitur perawatan 3 tahun bebas parts dan jasa kalau nggak salah. Bebas pajak. Cuma gue nggak tahu dia untuk tahun-tahun ke ini masih sama durable sama kayak yang Mercy sebelumnya apa enggak. Mungkin nanti di tahun 2030 misalnya pasti ini udah terlupakan ya bentuknya ya. Nggak terlalu gimana, bentuknya kurang klasik gitu kalau untuk benar-benar jadiin mobil zaman dulu gitu kan. Gitu. Terus apalagi ya, kita bahas bagasinya pokoknya di belakang gitu ya. Oke, kita sekarang akan bahas bagasinya nih. Nah, yang tadi sempat kita bahas juga. Jadi bagasinya itu karena menurut regulasi pemerintah kita yang nggak boleh mobil itu nggak ada spare tire ataupun ban serep. Nah, sementara di Eropa sana mobil-mobil Eropa itu udah rata-rata nggak pakai spare tire karena mereka udah pakai run flat tire, dimana kalau misalkan kempes atau bocor itu masih bisa jalan dengan kecepatan sekian, dengan jarak sekian. Jadi masih bisa menyelamatkan diri lah untuk ke tempat tambal ban terdekat kalau di sana. Kalau di sini tetap harus ada ban serep karena di sini run flat tire itu mungkin masih lumayan mahal ya, dan mungkin akan menambah mahal lagi mobil ini gitu. Tunggu, sorry. Kenapa? Emang di Jerman ada tukang tambal ban? Kali. Cubles. Jadi intinya kalau mau masuk sini, dirakit di sini di Wana Herang itu masih harus pakai ban serep. Dan Mercy ngakalinnya dengan cara ini, pakai tas yang menurut kita ini kurang praktis ya. Karena kalau misalkan mobil ini tasnya biar gua buat mudik cuy. Iya, ini tasnya cakep ya. Tasnya sayangnya nggak ada logo Mercy aja di sini. Dan ini untuk nyimpan satu buah stick golf kayaknya kurang gede deh kalau ada tas ini ya. Terus untuk toolkitnya itu keren ya. Masih ada bahasa-bahasa Jermannya gitu. Terus kalau untuk tutupan tangannya ini terlalu rendah nih. Soalnya kalau kayak gini, terus sayangnya belum bisa diginiin itu sendiri. Pokoknya intinya bagasinya gitu, terus run flat tire-nya nggak ada sehingga dia pakai spare tire seperti peraturan Indonesia. So itu aja review kita bagasi Mercy CLA 200 tahun 2014 ini. Oke, Om Doskor gimana cuy soal mobil Mercedes-Benz CLA 200 tahun 2014? Yang pertama eksteriornya. Eksteriornya cakep men. Cakep ya? Cakep, tapi cakep untuk masa sekarang. Betul. Tidak cakep yang Steve bilang tadi, tidak cakep everlasting ya. Belum tentu belum tentu everlasting. Cuman untuk sekarang wow. Jadi kalau misalkan lo sebuah keluarga yang menurut gua ini ada tipe cuy. Misalkan lo keluarga yang memang punya duit ya. Kalau tapi keluarga lo classy, tipe-tipe yang berkelas yang elegan atau classy, lo gak bakal milih mobil ini.
Betul. Lo bakal lebih milih yang seri C atau seri E, atau kalau misalkan Sekalian S. Iya, sekalian S gitu, atau ya lo mending gue beli tipe seri A-nya aja gitu kan. Betul. Bukan yang seri CLA-nya gitu kan, karena lebih keluarga banget gitu kan. Atau mungkin kalau lu duitnya unlimited sekalian beli tipe G ya, seri G. Kalau misalkan lo sama lah, misalkan memang budget lo untuk beli mobil ini, ya kalau gue mending pilih seri A benerannya gitu, nggak CLA-nya gitu kan. Iya. Karena buat keluarga. Kalau ini adalah tipe-tipe orang yang sporty menurut gue. Sporty, dan mungkin dia pengennya pas weekend berdua aja kali ya. Weekend berdua dengan istri, atau weekend ya mungkin lo keluarga muda yang memang lo udah eksekutif muda, keluarga muda anak 1, kecil anak 2, lo cocok beli ini. Kalau untuk yang berjiwa sporty ya, gitu sih. Tapi kalau untuk mereka yang jomblo gimana sih? Kalau jomblo itu gue ngeliatnya gini, ini pasti kalau kita kategorikan di cool faktornya ini bisa dapat kalau untuk yang jomblo. Dan dia mungkin live amongst Japanese car, maksudnya dia biasa pakai mobil Jepang, terus teman-temannya juga pakai mobil Jepang, keluarganya juga sering pakai mobil Jepang. Ini mungkin cool faktornya bisa dapat nilai 9,5 gitu. Dan bisa ya, maksudnya kalau untuk yang sempat cerita waktu itu kayak calon mertuanya ngelihat pakai mobil apa nih gitu. Yes, kalau pakai mobil Kijang kapsul, pulangnya jam 9 aja ya. Kalau enggak, mohon maaf, anak saya lagi tidur ya. Tapi lo pakai, misalkan lo pakai, ya let's say lo pakai Kijang Innova lah, Innova Reborn yang baru, bilang ya, pulangnya jangan malam-malam ya gitu. Kalau misalkan naik mobil ini gitu kan, mungkin Om ikut dong. Enggak, Om nggak ikut. Kalau naik mobil ini, kalau kemalaman nginep aja. Tapi itu candaan aja sih. Candaan sih. Dan kita cari jodoh bukan juga dari mobil ya. Enggak, kita. Tapi dari tampilan. Sama aja sih. Enggak lah, ini kita bahas masalah mobil, nggak masalah jodoh sih. Cuman itulah cool factor dari mobil ini. Nah, makanya kalau lu live amongst the Japanese car mungkin bisa dapat 9,5 nih. Kalau misalkan dari teman-teman yang masih single. Cuma kalau lu live amongst the European car, pasti dia akan dapat nilai ya 80 masih 75 lah, kalau 75 atau 80 lah masih bisa dapat, karena dibandingin sama C-Class sekalipun mungkin Mercy ini ya sporty sih, cuma pas tahu secara nomenklaturnya itu pasti dia yang varian ini gitu. Cuma balik lagi, Mercy kayak nggak pernah salah ya cuy, desainnya pasti gila ya, maksudnya pasti lebih dipandang lebih daripada mobil-mobil Jepang yang pernah kita pakai. Jadi kalau untuk dari gue, untuk yang single pakai ini udah cukup, lebih dari cukup banget lah ini. Amazing lah, bisa buat lo gaya-gayaan. Lu pakai kacamata hitam cengdem juga lo nggak dianggap itu kacamata lu nggak kelihatan cengdem ya. Kacamata lu nggak kelihatan cengdem beneran. Mungkin nggak ada yang tahu ya cengdem. Tahu lah pasti. Seceng adem, gue seceng itu kan goceng. Gak tau sekarang berapa, 20.000 kan. Secengnya bukan sejuta ya? Iya, 1.000 rupiah beneran. Sekarang apa lagi cuy? Eksterior cuy, tadi belum kita kasih skor. It's Mercedes-Benz, jadi eksterior kita kasih nilai 85. Kayak itu cuy, kayak slogannya Volkswagen. This is not car, it is Volkswagen. Oh iya, interior tadi pokoknya dia udah berhasil mempertahankan heritage-nya sebagai Mercy. Cuma ada beberapa yang ornamen yang kayaknya agak ke Jepang-Jepangan. Terus sesuai ekspektasi di sini dengan harga di bawah 1M, soft touch, dan door trimnya pun juga udah masih soft touch. Sampai ke bawah-bawah nih masih soft touch. Terus fitur-fiturnya cukup lengkap lah, Mercy banget ya. Cuma ya gitulah, ada beberapa hal yang kayak ya itu disunat-sunat gitu. Tapi masih oke lah, masih dengan harga gitu, worth it lah. Sunatan Mercy juga masih ngundang banyak orang pasti kalau sunatan. Airbagnya banyak. Ada apa namanya? Sunroof yang lumayan oke gitu. Terus ini juga kayaknya kaca spionnya udah advance, cuma kita nggak tahu auto-dimnya gimana. Mungkin karena nanti malam kita baru bisa coba. Apa lagi ya? Visibilitas sih oke nih. Oke banget. Sporty ya, visibilitasnya sporty. Dan kita pasti cuy, ada jendela termenung ketika lo merasa sepi. Hidup lo sepi, tidak ada yang menemani, tidak berguna. Tapi lo naik Mercy, berarti lo berguna, men. Pokoknya untuk di ke lapangan kabin belakang, kalau buat Satya mungkin kekecilan. Tinggi lo berapa? Tinggi gue 173. 173, kalau gue 165 masih oke lah untuk headroomnya ya. Ya headroom gue headrest. Terus kalau buat gue kerasa claustrophobic kanan kiri ya karena coupe, terus depannya gue ngerasa visibilitas gue kalau di belakang ya
itu agak kurang karena ini kursi pocongnya gede banget ininya. Nggak bisa di Bawaannya Brio. Untuk floating head unitnya udah keren. Dan tadi kita udah coba puter-puternya ya. Puter-puternya, terus fiturnya tadi juga coba sesaatnya udah. Dan ini juga ada kopi. Boleh kalau mau Kita endorse. dibawain. Oke, itu interior menurut gue. Kalau lu gimana sih interiornya? Yang pertama Sekalian ngasih skor deh. gue masuk, seperti di video-video sebelumnya, gue akan selalu banyak bertanya gimana cara nyalain ini, gimana cara nyalain ini itu. So interiornya kalau kasih nilai berapa sih? 90 men. 90 ya? Iya 90. 90 ya? Joknya pun juga enak ya? Kayak kita tuh di bakat bener, bakat. Oke, interior kita kasih 80. 90. 90 sih. Oke, bungkus ya. Next adalah driving impression kali ya kalau kenyamanan itu. Udah lah, lu udah bicara mobil coupe men. Iya, nggak ada ini lagi. coupe loh. Ini walaupun baby Benz tapi ini coupe loh. Lo sempat manuver gitu nggak kemarin? Sempet manuver sih. Nggak kebuang pasti. Oh, dibuang guanya. Jangan ngebut-ngebut lo gitu. Ya pokoknya 90 juga kali ya. Enak lah pokoknya. Enak lah. 90 Serius lah gue gak ngerti, pokoknya gue naik Alphard, naik Camry, naik ini kalah men, gue gak ngerti kenapa. Yang gue inget tuh Sumpah. sejarahnya dulu Mercy itu tahun-tahun 95 ke bawah itu 2000 ke bawah lah ya, Mercy itu joknya pun ada pernya. Jadi kayak misalkan lu punya spring bed. Oh iya kembali, sorry cuy, gue potong. Gue mumpung masih inget, kembali ke interior, mana pegangan tangannya? Sebelah kiri nggak ada ya? Gak ada, depan tuh gak ada cuy, Oh ada di mungkin belakang gini aja. cara pegangan tangan kalau yang depan. Saruf buka, lu gini. Terus lu gitu. Gitu bener, bisa kan? Bisa juga. Oke. Oke, lanjut ke kenyamanan. Kenyamanan sendiri 90 lah ya. 90 sih. Buat dikendarain sendiri loh. Kalau untuk keluarga 95 kali ya. Udah 100. 95. Oke, bagus. 95 bagus. Tapi untuk bareng-bareng, kalau untuk bareng-bareng berdua itu masih 90 men, 95 lah. Iya. Tapi kalau lo bawa ukuran segue, tingginya segue di belakang, lo akan berkurang nilainya men, jadi 70. Karena kepala lo kejedot. Kepala kejedot yang di belakang. Iya. Yang di depan lihat spion susah. Iya. Ini kayak kita lihat dari video ini aja nih. Iya kan? Iya. Visibilitas kita untuk kaca belakang tuh cuma segitu. Kalau gue kebayangnya gini, misalkan ada motor trail ya, itu yang kelihatan cuma lampunya doang, jadi orangnya nggak kelihatan. Untuk yang isi penumpang berapa? Skornya? 70 men. 70 ya. Tapi kalau untuk anak-anak gue masih di 90. Untuk anak-anak ya. Karena masih oke lah ya. Tapi untuk ukuran badan segue dan tingginya segue itu udah 70 karena udah tidak enak sekali gitu. Oke, 70 bungkus ya. Bungkus. Berikutnya adalah mesin. Sempet ngebut gak? Ya, sempet lah. gitu Bawa lah. pelan-pelan. Bawa pelan-pelan lah. Mungkin karena ada dynamic select-nya nih. Iya. Itu tadi apa? Ada sport, Comfort, individual, comfort sama eco. So nilainya 90. 90. Oke. Ini rata-rata 90 ya mobil ini ya. Terus Berikutnya udah sih kayaknya. Oke deh kalau gitu. Omdo skor kita tutup ya. Iya. Dengan rata-rata skor 90. Kalau kesinian. Oh iya. Nah. So jangan lupa untuk klik like video subscribe. kita dan subscribe channel kita. Terus Terima kasih ya, di-share kita juga. udah 2000 subscribers. Thank you. Walaupun kita ingin mencoba sampai ke 3000 lagi. Iya, nanti kita terus lakukan improvement ya, cuy. Ya, improvement. Mohon maaf kalau dari sisi visual dan audio seringkali kita tidak maksimal. Betul. Emang karena gadget kita terbatas, karena ya kalau dia mau nyumbang Dan kemampuan editing kita masih dan terbatas kemampuan banget. editing juga terbatas karena kita belum bisa meng-hire orang ya, karena kita juga lahir dari iseng dan akhirnya mencoba untuk menjadi profesional yang amatiran, masih amatir ya gitu ya, amatir banget coy. Belum dalam tahap petrolhead lah. Iya. So, Oh iya sama ini, sama apa? Mungkin review berikutnya kita mobil Honda lagi sih. BRV. Nah kebetulan kita lagi akrab sama Honda lah ya. Oke itu aja kali sih. Yes. Itu aja kali ya. Udah So, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Stay tune at Omdovlog. Omong doang. Video blog. Terus untuk sunroofnya nih untuk Standar lah ya, standar. tutup gimana sih caranya? Standar lah ya. Standar. Terus buka ininya gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cigo. Rusak lagi nanti. Gimana? Muka gue lebih bercahaya kan? Dah. Cukup sekali aja.
Jadi lo nggak perlu effort untuk pencet terus. Mungkin memang kalau kayak di Pajero memang ada dipencet terus. Alphard juga udah one touch tumble gini sih, sekali one touch tumble apa ya? Sekali pencet. One push vape udah. One push vape nah gitu sih. Kok tadi nggak bisa sih gue? Kayak Mungkin gitu gue sih. harus banyak belajar. Nah dia kan di sini akan set sendiri gitu. Jadi kalau mau yang gaya-gayaan. Jadi kalau lo mau nutup lagi, tinggal dia akan nutup sendiri. Gitu Jadi sebenarnya vlog main sunroof.